Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kategori tindak pidana pemilu. Apa yang dijelaskan oleh PPATK itu sangat jelas dan terang sekali. Saya mendesak Bawaslu dan Gakumdu untuk memproses hukum dana gelap yang masuk ke parpol dan pasangan calon presiden wakil presiden. Ada transaksi 500 miliar dari BPR. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini untuk press release ya, untuk menanggapi temuan PPATK itu bisa terlaksana. Nah, dari saya sebagai pembicara pertama, artinya apa? Temuan PPATK itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU. Ya, sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU. Dan ini tidak main-main, artinya secara hukum ada bukti perbuatan pidana. Pertama, tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu itu sudah jelas sekali, artinya bantuan berupa uang itu tersebut dilakukan pada tahap proses pemilu sedang berjalan, tahap pemilu. Dan itu dijelas penggunaannya untuk parpol tertentu dan calon tertentu. Sehingga ini masuk ranah tidak pidana pemilu. Nah, di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah jelas bahwa bantuan batas maksimum untuk perorangan itu hanya 2,5 miliar. Gitu ya. Dan bantuan untuk perusahaan atau badan hukum lainnya itu adalah 25 miliar. Nah, temuan PPATK ini udah dasar banget, udah lebih dari itu gitu. Artinya ini sudah jelas tindak pidana pemilu sudah masuk. Dan saya berharap laporan dari PPATK ini harus dilanjuti, harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan oleh Bawaslu maupun KPU. Terutama dalam hal ini Gakumdu harus bereaksi cepat. Nah, kenapa? Gakumdu lah yang merupakan penyidik tindak pidana pemilu, ya. Artinya gini, Gakumdu ini adalah sentra penegakan terpadu atau istiqah dengan Gakumdu. Artinya dia adalah yang bertugas untuk melakukan penyidikan, ya, dan penuntutan perkara ini, gitu, sampai ke ranah pengadilan. Itu Gakumdu. Nah, inilah kalau yang dikaitkan dengan nyangkut ranah tidak pidana pemilu. Jadi temuan PPATK itu sudah jelas dan sangat jelas itu adalah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan lebih ranahnya lagi, lebih khususnya lagi, ini adalah sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Nah, yang kedua, saya menyoroti yang kedua ini ada temuan PPATK ini juga masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Ada kewenangan KPK di sini untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap perkara ini. Ya, pertama saya lihat di sini adanya potensi, adanya tanda-tanda
money laundering, ya. Ada tanda-tandanya money laundering yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilakukan oleh partai politik tertentu. Nah ini temuan-temuan ini PPATK ini harus ditindaklanjuti oleh KPK. KPK juga tidak boleh diam. Ini sudah sangat jelas sekali gitu loh. Uang transferan masuk ke sini sudah sangat jelas sekali. Ya. Apa yang dijelaskan oleh PPATK itu sangat jelas dan terang sekali. Jadi KPK juga tidak boleh membiarkan persoalan hukum ini. Artinya harus melakukan tindak lanjut dari temuan PPATK ini. Jadi nggak boleh. Artinya kalau KPK juga membiarkan, artinya KPK melakukan tebang pilih terhadap penegakan hukum di negeri. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menemukan di sini tindak pidana pelanggaran undang-undang pertambangan. Ini ada pidana juga, pidana umumnya juga. Artinya ini perlu ditindaklanjutin gitu loh. Ya. Penambangan di sini sudah jelas kalau dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini di undang-undang ini jelas, ya. Di pasal 161 juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral atau batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dan dipenjara. Ini jelas di pasal 1 Undang-Undang Minerba. Nah, berikutnya juga dijelaskan tentang bahwa di dalam Undang-Undang 3 Nomor Tahun 2000 tentang perubahan atas Nomor 4 2009 tentang penambangan mineral batu bara, pada pasal 158 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin, ya, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi tidak melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara jatuh dalam pasal 160. Jadi dia juga melakukan pelanggaran undang-undang minerba. Ya. Teman-teman PPATK ini saya berharap harus ditindaklanjuti. Nah, saya ada rekomendasi dari saya. Yang pertama, saya mendesak Bawaslu dan Gakumdu untuk memproses hukum dana gelap yang masuk ke parpol dan pasangan calon presiden wakil presiden. Yang kedua, saya mendesak PPATK menyerahkan temuannya kepada KPK serta kepolisian dan kejaksaan. Yang ketiga, mengajak kepada segenap komponen masyarakat sipil untuk bersinergi supaya penegakan pidana pemilu terkait dengan gelap yang didasarkan oleh Bawaslu dan Gakumdu serta aspek pidana korupsi yang potensial terjadi dapat ditegakkan oleh KPK. Demikianlah dari versi saya pernyataan ini bahwa jadi dan ikut ke teman saya berikutnya. Silakan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman Kadir dari DPP Partai Umat bidang Mahkamah Partai. Selanjutnya saya silakan ke dari Bang Teo, Yusuf Teo. Makasih. Ya, wartawan sejauh antara. Silakan. Salam sejahtera untuk semua. Wabarakatuh. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Teman-teman, pemilu itu syarat demokrasi. Demokrasi akan mati kalau pemilu tidak memenuhi unsur. Unsur pertama adalah adanya kepastian. Jadi
pemilu akan punya makna, pemilu dalam demokrasi, dia kalau adanya kepastian. Kepastian dalam konteks ini saya ingin sampaikan adalah terkait dengan dana misalnya ya, karena ini dasar dari kita ungkapan ini adalah Peraturan 18/2003 ya tentang dana kampanye. Nah, siapa yang punya dana? Ya, siapa yang punya dana? Oke, terima kasih. Siapa yang punya dana? Berapa jumlahnya? Dan dari mana dana itu? Itu adalah menjadi perhatian hukum dan itu. Jadi Pak Irman sudah menyebut bahwa dana itu bisa bersumber dari beberapa elemen. Satu, bisa di perorangan. Dua, dari perusahaan. Tiga, kelompok. Empat, APBN atau BPD dan sebagainya ya. Nah, peraturan di nomor 18/2023 mengatur hal itu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah dari kita ini, apakah kepastian dari dana-dana itu yang sudah tadi disebut Pak Herman 2 miliar, 25 miliar, 20 miliar itu dapat dideteksi dengan baik. Itu kepastian. Yang kedua, pemilu yang baik kalau penyelenggara itu juga punya akuntabilitas, punya kepercayaan. Bagaimana sikap pelaksanaan hukum? Tadi ini aku menyampaikan menurut Pak Herman ya, dari Gabundu dari KP, Bawaslu, mungkin juga Pak Yani yang udah DPR sana ya, melihat informasi seperti ini kayak apa. Nah, agar dia punya kepercayaan, seyogyanya semestinya KPU, Bawaslu, atau gabungan penegakan hukum dalam pemilu harus segera bertindak agar KPU punya kepercayaan tadi itu. Kalau enggak, ya pasti semua ragu. Kalau ragu, apa makna pemilu? Menjadi tidak menutup dalam konteks demokrasi. Yang ketiga adalah hari keterbukaan. Bagaimana kalau masalah informasi ini tidak jelas, tidak ada yang mengungkap, secara lembaganya nggak ada yang mengungkap, secara materinya juga seolah-olah ini ada berburu dalam pesan kosong. Kemudian akuntan publik atau orang lain yang bisa memeriksa juga nggak ngerti caranya bagaimana membuka. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jadi kalau teman-teman, kalau kita mau menjadikan demokrasi atau pemilu yang bermutu, seyogianya kita semua harus bergerak memenuhi 3 unsur tadi itu. Ada itu kepastian, adanya suatu akuntabilitas kepercayaan di lembaga KPU, ada keterbukaan dari juga lembaga penyelenggara. Nah, oleh karena itu jangan sampai teman-teman informasi ini tentang temuan PPATK yang konon ada transaksi 500 miliar dari BPR Bank Cepat Arta, itu hanya semacam pepesan kosong yang Anda itu sesungguhnya akan diarahkan ke dalam kotak mana, dan orang yang si pembuat itu berada di kotak mana. Dalam bahasa lain adalah full balon ya. Jadi saya akan melepas sesuatu padahal saya akan menulis sesuatu. Mungkin kalau Pak Yani tahu, sebenarnya pemerintah itu punya beberapa yang sangat mematikan kalau dikritik. Sebenarnya Pak Jokowi itu punya kekuatan apa? Menurut Mas Edi tidak tahu. Nah, agar barangkali tidak kemana-mana, maka ada dikasih main-mainan gitu. Nah, dalam pandangan saya adalah selain juga kita menciptakan tadi itu KPU dan Bawaslu atau penyelenggara mendorong untuk melakukan tindakan, juga Anda juga jangan terlalu terjebak. Karena apa? Karena dalam literasi saya, dana yang masuk ke tadi dari bank tadi itu bukan ke bukan ke dana kampanye, dana kampanye DK khusus, dana khusus
dana khusus rekening khusus rekening khusus dan kampanye, bukan ke situ, tapi masuk ke dana partai, ya kan? Nah, padahal rekening dana kampanye khusus itu sudah dihapus demikian rupa jumlah-jumlahnya, dan di luar dari itu masuk partai itu dalam pandangan saya itu tidak diatur secara khusus. Itu sebabnya dalam pandangan saya, yuk kita dorong yuk peraturan yang baik, jangan sampai ada 4 lipat di antara mereka, karena Pak Yai ini kalau buat undang-undang selalu ambigu kan, ada celah-celah yang ada orang bisa main. Nah ya, nah masalahnya apa? Generasi kita ini yang menjadi dosanya. Nah kan, generasi dosanya gara-gara apa? Materi hukumnya kadang-kadang diajak 4 lipat. Orangnya sudah sering main 4 lipat, materinya juga diajak seperti itu, lembaganya seperti itu. Inilah bangsa kita. Ayo kita sama-sama mendorong semua petugas yang berkewajiban, lembaganya, materinya dan lain-lain untuk lebih baik. Saya kira begitu, Pak Torek. Terima kasih atas beberapa kepada saya. Saya kembalikan yang ini, saya catat kembali teman-teman yang kita dorong pemilu supaya kepercayaan, demokrasi supaya bermutu. Kita dorong lembaga KPU punya kepercayaan, kita dorong mereka punya keterbukaan, agar semua punya kepastian, kita yakin bahwa pemilu akan baik dan jujur. Begitu yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.